Assalamualaikum. Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar materi sistem reproduksi pada manusia, tepatnya pada subtopik pembelahan sel. Nah, pada pembelajaran kali ini teman-teman diharapkan mampu memahami proses pembelahan mitosis dan meiosis beserta perbedaannya dengan benar. Tentunya teman-teman semua sudah memahami kan proses pertumbuhan pada manusia, dimulai dari balita sampai manula. Nah, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana bisa ya tubuh sekecil itu bisa menjadi sebesar itu? Nah, ternyata tubuh manusia tersusun atas banyak sel dan masing-masing sel akan mengalami pertumbuhan dan pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Nah, mari kita renungkan bersama. Proses pertumbuhan merupakan hasil dari pembelahan mitosis ataukah meiosis ya. Untuk menjawab hal itu, marilah teman-teman kita membahas tentang pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis merupakan suatu proses pembelahan yang mengalami tahapan-tahapan pembelahan seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahapan pertama pada pembelahan mitosis yaitu tahap profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin akan menebal menjadi kromosom. Kemudian, kromosom akan menggandakan diri menjadi 4 lengan. Sentriol akan menuju ke kutub yang berlawanan. Membran inti akan mulai menghilang dan mulai terbentuk benang-benang pembelahan atau disebut dengan benang-benang spindle. Tahap yang kedua yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, benang spindle akan mengikat satu kromosom pada bidang ekuator. Tahapan yang ketiga pada pembelahan mitosis yaitu tahap anafase. Pada tahap ini, benang spindle akan menarik lengan-lengan kromosom menuju kutub yang berlawanan. Tahap ini merupakan tahapan terakhir yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, lengan kromosom telah mencapai kutub masing-masing. Membran inti sel mulai terbentuk dan terjadi pembagian sitoplasma. Nah, dari keseluruhan tahapan pembelahan mitosis akan dihasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan kromosom induk. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa kita bisa mengamati proses pembelahan mitosis, yaitu dengan cara kita tanam bawang merah pada air dengan posisi seperti ini. Kemudian kita ambil akar yang sudah tumbuh, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nah, hasilnya akan tampak bahwa ada perbedaan yang signifikan dari bentuk inti sel di setiap sel. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap sel mengalami tahapan pembelahan mitosis yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah keluarga dengan 1 orang anak. Nah, bagaimana ya seorang pasangan suami istri bisa mendapatkan keturunan? Ternyata hal itu terjadi dari hasil peleburan antara sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh wanita. Nah, bagaimana kemudian proses pembentukan sel telur dan sperma ya? Ternyata ini ada hubungannya dengan proses pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis terjadi dalam 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, masing-masing pembelahan juga mengalami 4 tahapan pembelahan. Pada meiosis 1 terjadi tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Yang membedakan dengan mitosis, pada profase 1 terdapat 2 kromosom homolog yang tidak memisahkan diri dan tetap berikatan pada suatu daerah tertentu. Nah, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya proses pindah silang. Sehingga pada metafase 1, satu benang spindle akan mengikat 2 kromosom. Dan di tahap anafase, benang spindle akan menarik kromosom ke kutub yang berlawanan. Sehingga pada tahap akhir yaitu telofase 1 dihasilkan
2 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Nah, setelah pembelahan meiosis 1 selesai, akan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 2, di mana proses pembelahannya sama dengan proses pembelahan mitosis. Sehingga dalam satu kali tahapan pembelahan meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Nah, dari proses pembelahan meiosis tadi akan dihasilkan sel telur dengan jumlah kromosom N dan sel sperma dengan jumlah kromosom N. Jika terjadi proses fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma, maka akan dihasilkan embrio dengan jumlah kromosom 2N. Hal ini sama dengan jumlah kromosom sel tubuh pada individu dewasa. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, bisakah teman-teman mencari perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis? Baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.